Kita analisis 20 Desember 2022. Kita akan lihat sejenak apa saja yang menjadi trigger ataupun pemicu penggerak market, terutama di pagi ini, di mana semua market saham mengalami penurunan sesuai dengan ekspektasi kita. Sebetulnya untuk hari ini adalah kecenderungan untuk melakukan sell on rally. Oke, diawali dengan penggerak sentimen market. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan live streaming. Berita utama dari Cina masih tetap kita nantikan proses dan progres, tapi juga terkait dengan lonjakan kasus COVID yang berpotensi membayangi penundaan. Tapi dengan segala program yang sudah diumumkan ataupun bahkan dijanjikan, maka market tinggal menantikan apakah itu akan terrealisasi apa tidak. Tapi anyway, PBOC mempertahankan LPR 1 dan 5 tahunnya. So, kita rasanya belum mendapatkan stimulus yang dimaksud. Lalu kemudian terkait dengan kekhawatiran resesi, ya ini adalah beralih dari apa yang dikhawatirkan market terkait dengan inflasi, kini beralih kepada resesi. Pasar lebih takut kepada resesi, dan itulah yang membuat indeks saham secara basic, secara fundamental memang sudah seharusnya mengalami penurunan. Trigger untuk hari ini pun, kalau misalkan kita bicara tentang apa yang membuat dia terpicu untuk turun lebih dalam, terutama untuk Nikkei, itu dikarenakan kebijakan yang diusung ataupun yang diumumkan oleh BOJ. Di satu sisi, suku bunga dibiarkan tetap minus 0,1%, namun di sini ada pengumuman yang sangat mengagetkan market, yaitu mereka mendambakan akan meninjau operasi yield curve control, dan ternyata surprisingly beberapa lama kemudian BOJ mengumumkan memperluas pita di sekitar target imbal hasil 10 tahun menjadi 0,5% di atas dan juga di bawah. Artinya batas atas dan batas bawahnya adalah 0,5%. Padahal sebelumnya berada di 0,25%. Nah, kemudian juga akan meningkatkan pembelian obligasi menjadi 9 triliun Japanese yen atau 9 triliun yen per bulan di kuartal pertama tahun depan. Keputusan ini tentunya mengejutkan pasar dan juga memicu kenaikan tajam mata uang yen. Kalau Anda ingat dengan beberapa bulan lalu saat mereka kesulitan untuk mengontrol mata uang yen yang sangat lemah, yaitu dengan naik USD Japanese yen di angka 140-an, salah satu yang mereka lakukan adalah yield curve control, dan itulah yang terlihat saat ini. Jadi mereka mencoba untuk memperkuat mata uang yen-nya dengan cara memperluas yield curve control tersebut. Nah, hal ini dampaknya mirip dengan jika mereka melakukan kenaikan suku bunga, tapi tentunya tidak akan seefektif itu. Artinya di sini lagi-lagi semacam intervensi yang mungkin dilakukan oleh BOJ. Apakah dia akan bertahan cukup lama? Saya ragukan, karena yang sudah-sudah itu semua akan habis imbasnya dengan sendirinya dan hanya menghitung beberapa jam atau bahkan hanya dalam 1 atau 2 hari ke depan. So, kita akan lihat perkembangan lebih lanjut. So far, mata uang USD Japanese yen pun sudah berada di 133.20 kembali setelah turun di 133.08. Sementara level tertinggi, of course, dari 137 mengejutkan turun sampai level 133. Tapi kita ingat juga bahwa perbedaan suku bunga antara Fed dengan BOJ masih tetap mencolok, sehingga itulah yang kemungkinan masih belum akan menggoyahkan potensi dari apa yang sempat disampaikan oleh Goldman Sachs. Saya rasa mereka akan tetap untuk mempertahankan target kenaikan 1-2 bulan ke depan untuk USD Japanese yen. Saudi Aramco mengungkap bahwa kapasitas cadangan produksi minyak yang cukup rendah. Amin Nasir, CEO Saudi Aramco, mengatakan kapasitas cadangan produksi minyak sangat rendah. Nasir memperingatkan bahwa harga minyak bisa melonjak lagi dengan cepat. Tentunya ini dengan mengharapkan China reopening yang diperkirakan akan segera terjadi, dan juga jika ternyata ekonomi mulai membaik atau bahkan industri penerbangan mulai meminta lebih banyak bahan bakar jet. So, jika permintaan meningkat sementara kapasitas cadangan produksi minyak yang rendah, maka tentunya hukum supply demand menunjukkan bahwa harga minyak akan mengalami kenaikan. Di sisi lain, program jaminan hipotek Inggris berlanjut hingga 2023. Pemerintah Inggris sebelumnya menjadwalkan skema jaminan hipotek atau mortgage guarantee scheme ini akan berakhir di tahun 2022. Tapi kemudian muncul dengan statement bahwa mereka akan memperpanjang dan melanjutkannya sampai akhir 2023. Ada sekitar 24.000 rumah tangga yang telah mendapat hipotek melalui program tersebut, dan dikatakan bahwa pemerintah akan memperluas program tersebut yang bisa mendorong pemberi pinjaman untuk menawarkan 95% hipotek kepada pembeli pertama kali atau first time buyers. Nah, saya rasa ini adalah program pemerintah untuk mendorong warga yang menginginkan atau yang homeless untuk memiliki segera rumah. Tapi dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, saya rasa ini akan menjadi suatu hal yang tanya-tanya. Dan juga Morgan Stanley ingatkan tentang resesi pendapatan pasar saham. Morgan Stanley memperingatkan bahwa laba perusahaan Amerika berpotensi mengalami penurunan terbesar sejak krisis keuangan global di tahun 2008-2029.
tentunya suku bunga dan inflasi kemungkinan telah mencapai puncaknya. Dan Morgan Stanley melihat itu sebagai tanda peringatan untuk profitabilitas. Resesi pendapatan bisa serupa dengan tahun 2008-2009. Bahkan Morgan Stanley menyarankan jangan menganggap bahwa pasar sudah mengantisipasi sampai nantinya sebetul-betul terjadi terlebih dulu. Dan penurunan harga ekuitas kemungkinan akan jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan sebagian besar investor. Untuk ekonomi kalender malam ini, kita akan melihat dari building permits dan juga housing starts yang diperkirakan akan mengalami penguatan. Oke, jika dilihat dari building permit sendiri, minus 1,8% dari previousnya minus 3,3%. Housing start diperkirakan dari minus 4,2% menjadi minus 1,5%. Sementara jika kita asumsikan apakah kita akan mendapatkan pelemahan ataupun tanda-tanda resesi, maka kita harus mendapatkan data-data tersebut dalam data yang negatif. Itulah sebabnya kalau datanya aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penurunan kembali. Indeks saham, gold, ataupun ada currency berpotensi atau berpeluang untuk rebound. Tapi kalau ternyata datanya lebih tinggi, of course sebaliknya, US dollar akan mengalami kenaikan, itu berarti emas akan lanjutkan penurunan juga dengan bagian other currency seperti pound sterling. Ingat bahwasanya bad news is good news, masih tetap fondasi yang dibutuhkan untuk mendorong ekspektasi bahwa Fed bisa segera setidaknya menaikkan suku bunga dengan tingkatan yang lebih rendah kembali. Kemudian dengan outlook dari DXY di grafik H4 kita lihat ada sedikit pantulan ataupun rebound. Ya, walaupun sampai saat ini nampaknya masih terlalu kecil ya. Tapi kalau misalkan lihat secara keseluruhan, Anda bisa cek di sini, di mana kondisinya sebelumnya kita sempat mendapatkan penurunan di level tersebut, kemudian spike, lalu kemudian dia kembali jebol, dan bahkan dia sempat berada di level terendahnya. Meski sempat terangkat, tapi juga tetap rejection di situ. Lalu kemudian yang kita perhatikan lagi level low tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan kita asumsikan, apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau justru kembali turun? Tentunya dari 2 kali rejection ini, maka kita lihat di sini potensinya sebetulnya dia masih dalam jalur kenaikan. Dikarenakan dia sudah kembali di atas jalur resisten 104, lalu kemudian sekarang berubah fungsi menjadi area support. Jadi selama dia tidak turun kembali di bawah 104.13, saya rasa kita masih akan dapatkan pola kenaikan untuk US dollarnya. Artinya di sini dia secara bertahap mengalami kenaikan dan spike mungkin saja kembali menguji level 105.80. Nah, kemudian kalau kita tinjau juga dari sisi daily chart, candlestick justru masih ditutup dalam jalur bearish candle, teman-teman. Jadi saya tidak berharap bahwa penurunan untuk emas akan berlangsung lama. Demikian juga penguatan untuk US dollar. Tentunya minggu ini kita masih tetap harus melihat dari data GDP dan juga PCE. Ya, ini dikarenakan pola penurunan bisa saja kembali terjadi. Jadi kalau misalkan ini bisa berpeluang, maka sangat ideal kalau misalkan di malam hari terjadi reversal dikarenakan posisi dari data ekonomi. So, kita masih mengharapkan data ekonominya adalah lemah atau lebih kecil daripada ekspektasi. Di sisi lain, kalau misalkan kita lihat dari US Treasury yield-nya, karena dia justru terkebalikan, dia ada reversal di sini, dan itu menandakan bahwa dia sudah juga tembus neckline. Karena kita sempat curigai di sini bisa saja terjadi double bottom. Yes. Jadi kalau misalkan ini diasumsikan double bottomnya, maka neckline-nya sebetulnya sudah ditembus. Atau sedang diuji lebih tepatnya, karena kita masih butuh satu candle berikutnya. Artinya, meskipun hari ini ditutup dengan bullish, katakanlah di atas level resistennya, yang kita perlukan adalah besok dia juga harus tetap stay di atas areal tersebut. Kalau sampai misalkan dia ternyata berhasil ditutup dengan bullish kembali dan lebih tinggi lagi, ya berarti confirm dia mungkin saja mengincar zonasi yang mungkin kalau kita lihat dari arealnya sangat memungkinkan untuk kembali mengejar areal resisten ini. Ini adalah 3.916. Tapi ya kalau dari 3.67 sampai ke 3.9, that means we'll need more power. Nah, masalahnya power tersebut belum tentu akan didapatkan hari ini. Mungkin saja baru akan dilakukan jika 2 hari ke depan GDP ataupun PCE relatif lebih kuat. Sementara kalau misalnya kita perhatikan dari sisi H4, justru yang kita perhatikan di sini dia sedang menguji areal resisten. So, baik areal
di grafik daily yang tadi kita sempat lihat sebagai potential double bottom dengan potensi yang mungkin sedang menembus atau sedang menguji area neckline. Oke, saya tandai saja di situ. Tapi kita masih tetap harus melihat sampai penutupan nanti malam. In case ternyata datanya berbalik lebih lemah dari ekspektasi, maka dia akan juga ikut serta dengan dolar mengalami penurunan.